sosial, kami akan membahas tentang perilaku menolong. Yang berambilkan tidak. Dalam menjalani kehidupan, tentunya manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitasnya. Maka dari itu, manusia harus saling tolong-menolong. Nah, perlu kalian ketahui nih, apa itu perilaku menolong? Simak ya. Perilaku menolong itu banyak macamnya, seperti bersedekah atau berbagi, membantu teman yang sedang jatuh, membantu orang tua membersihkan rumah, dan juga membantu orang di sekitar kita yang sekiranya mereka membutuhkan bantuan. Dan apabila mereka sedang kesusahan, apa salahnya kan kita menolong mereka? Selain itu, perilaku menolong tidak hanya dilakukan pada orang yang dikenal saja. Kita dapat menolong siapapun tanpa memandang unsur sara, bagaimana hubungan kedekatan kita dengan seseorang tersebut, teman atau bukan, dan lainnya. Seperti saat di jalan ada seseorang yang kesusahan menyeberang nih, kita dapat membantunya, kita dapat membantu menyeberangkannya. Itu juga termasuk perilaku menolong loh. Bisa kita lihat di sini definisi perilaku menolong. Menurut Baron, Birney, dan Branscombe, tingkah laku menolong atau dalam psikologi sosial itu termasuk dalam tingkah laku prososial. Tingkah laku menolong itu adalah tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Menolong itu artinya membantu orang lain yang sedang membutuhkan, terutama saat ada keadaan darurat. Menurut para ahli, saat kita menolong, kita harus lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Tapi tidak semua usaha menolong itu berhasil. Kadang penolong tidak tahu apa yang benar-benar dibutuhkan korban, atau tidak punya kemampuan yang diperlukan. Hal ini bisa membuat bantuan tidak berhasil, bahkan bisa membahayakan penolong atau korban. Nah, menurut teman-teman semua, perilaku menolong itu termasuk selfless atau selfish sih? Kamu tahu nggak apa itu selfless? Selfless itu adalah orang yang suka membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka senang melihat orang lain bahagia, bahkan jika mereka harus mengorbankan waktu atau barang milik mereka. Oh, berarti kalau selfish itu kebalikan dari selfless dong. Yaps, benar sekali. Selfish itu adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan cenderung mengutamakan kepentingan dirinya tanpa peduli dengan orang lain. Orang yang selfish itu tidak suka berbagi atau membantu orang lain karena mereka hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku menolong itu sangat baik. Tapi, niat kita yang menentukan apakah itu selfless atau selfish. Kita harus membantu orang lain dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan, baik sekarang ataupun nanti di masa depan. Pernah nggak kalian berada di situasi seperti ini? Dan kenapa ya ada orang yang langsung menolong sementara orang lain ragu? Menurut kalian, kenapa ya orang mau menolong? Dilihat dari beberapa teori, yang pertama itu ada teori evolusi. Ada perlindungan kerabat atau kin protection, yang artinya kita tuh cenderung membantu keluarga karena memiliki ikatan genetik. Yang kedua itu timbal balik biological atau biological receptoring. Artinya kita menolong orang agar mereka juga mau menolong kita di masa depan. Atau biasanya tuh sering disebut balas budi. Teori yang kedua itu ada teori belajar. Yang pertama itu teori belajar sosial atau social learning theory. Artinya kita belajar menolong dari melihat orang lain yang suka membantu.
Yang kedua, itu ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory, yang artinya kita menolong karena ingin mendapatkan keuntungan, baik itu imbalan nyata atau kepuasan diri. Nah, teori yang ketiga itu ada teori empati. Yang pertama itu empati altruisme, artinya menolong karena ingin membantu orang lain dan merasa senang melakukannya. Yang kedua, itu mengurangi perasaan negatif, menolong untuk menghilangkan rasa sedih saat melihat orang lain kesulitan. Yang ketiga, itu kesenangan empatik, menolong karena ingin membantu orang lain bahagia dan ikut merasakan kebahagiaan itu. Teori yang keempat, itu ada teori perkembangan kognisi sosial, di mana orang mulai memahami alasan menolong seiring bertambahnya usia. Awalnya mungkin mereka egois, tapi kemudian berkembang menjadi lebih peduli dan memikirkan moral. Teori yang terakhir itu ada teori norma sosial. Dalam teori ini itu ada yang pertama, norma timbal balik atau the reciprocal norm. Artinya menolong karena ingin membalas kebaikan orang lain. Dan yang kedua, itu ada norma tanggung jawab sosial atau the social responsibility norm, di mana menolong tanpa mengharapkan imbalan, hanya karena merasa itu adalah suatu kewajiban mereka. Orang menolong itu karena berbagai alasan, seperti menjaga hubungan, belajar dari lingkungan, merasa empati, memahami moral, atau mengikuti aturan masyarakat. Teruslah menjadikan kebaikan sebagai pilihan, karena menolong orang lain itu adalah investasi terbaik untuk diri sendiri. Because whoever does good, it is for their own soul, and whoever does evil, it is against it. Barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka kejahatan itu atas dirinya sendiri.